Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspita Sekartantri dari Prodi Teknologi Pendidikan UT Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh dari sesi 1 sampai sesi 7. Baiklah, konsep dasar teknologi pendidikan. Prinsip utama dalam teknologi pendidikan adalah memfasilitasi orang untuk belajar. Konsep dan praktiknya dapat bergeser dari waktu ke waktu secara dinamis yang dipengaruhi oleh 3 hal berikut. 1. Perkembangan dan perubahan teknologi dalam bidang pendidikan mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri dan dipengaruhi oleh pesatnya pemasaran teknologi tersebut. 2. Perkembangan dan perubahan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan tidak pernah meninggalkan teknologi yang lama dan tetap memperkaya dengan teknologi yang baru. 3. Perubahan istilah teknologi pembelajaran menjadi teknologi pendidikan menunjukkan dinamika pemikiran para pakar teknologi pendidikan untuk mencari dan memantapkan konsep yang lebih mantap dari masa ke masa. Konsep dasar dan ciri pokok. Konsep PJJ atau pendidikan jarak jauh hampir selalu memasukkan keterpisahan antara pengajar dan peserta didik. Pengaruh organisasi pendidikan, penggunaan media untuk menyatakan pengajar dan peserta didik, kesempatan komunikasi dua arah dan praktik individualisasi pembelajaran. Ciri pokoknya: 1. Keterpisahan jarak antara siswa, sumber belajar, dan pengajar. 2. Penggunaan media yang sederhana sampai yang paling canggih untuk menjembatani jarak seperti dalam poin 1. 3. Penggunaan bantuan belajar tatap muka dibenarkan, namun dalam frekuensi terbatas. 4. Siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan menggunakan media apa saja yang dapat diakses oleh siswa tersebut. 5. Dalam strategi pembelajaran, PJJ berbeda dengan pendidikan tatap muka. 6. PJJ melahirkan berbagai keahlian dalam sistem pembelajaran skala luas. 7. Pengelolaan PJJ bersifat massal dalam produksinya, namun bersifat individual dalam menggunakan produksi tersebut. Berbagai variasi latihan penting dalam PJJ. Berbagai terminologi yang berkaitan erat dengan PJJ sekaligus menunjukkan berbagai variasi pendekatan pembelajaran yang digunakan. Terminologi tersebut meliputi online learning, electronic learning, cyber learning, virtual learning, sinkron dan asinkron, distributed learning, hybrid dan balanced learning, dan mobile learning. Terminologi belajar mandiri berarti peserta didik menempuh proses belajar secara mandiri, tanpa bantuan pihak lain. Pembelajaran yang berpusat pada pengajar ditandai dengan dominasi pengajar yang mengarahkan proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ditandai dengan keaktifan peserta didik dalam belajar, kolaborasi, dan menguasai bahan pembelajaran melalui penggunaan komputer berbasis internet. Terminologi terbuka berarti terbuka bagi siapa saja, tanpa batas latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan. Terbuka berarti pula bebas memilih mata pelajaran atau program studi, tanpa
batas masa studi, dan bebas menggunakan bahan ajar yang terdapat di dunia, baik menggunakan internet maupun bahan belajar produksi massal. Fungsi teknologi pendidikan. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mensyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penguasaan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan sistem manajemen informasi. Fungsi manajemen pembelajaran mencakup pula dengan penerapan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Berikut terdapat 8 karakteristik dasar dari bahan pembelajaran PJJ yang perlu dijadikan pegangan. 1. Instruksi mandiri. 2. Kekuatan penjelasan sendiri. 3. Pembelajaran mandiri. 4. Mandiri. 5. Individualisasi. 6. Komunikasi dan interaktif. 7. Multimedia, interaksi berbasis komputer. 8. Didukung oleh tutorial dan kelompok belajar. Selanjutnya, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Secara garis besar disampaikan bahwa maksud pendirian PJJ di semua negara sama, yaitu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan biasa. Dari segi penggunaan teknologi, pendidikan mencerminkan kemajuan aplikasi teknologi dari negara masing-masing. Bantuan belajar diupayakan dengan berbagai cara, mulai dari paling sederhana berupa bantuan tutorial tatap muka, sampai pembelajaran mandiri berbasis multimedia dan jaringan internet. Metode yang digunakan untuk mengelola aktivitas pembelajaran. 1. Konvensional. 2. Standalone komputer. 3. Berbasis internet. 4. Blended learning. 5. Internship dan monitoring. Bahan pembelajaran jarak jauh. Langkah-langkah sistematik pengembangan. 1. Menilai kebutuhan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasi karakteristik awal siswa serta mendeskripsikan konteks lingkungan pembelajaran. 4. Merumuskan tujuan. 5. Mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih bahan ajar. 8. Mendesain dan mengimplementasikan evaluasi informatif terhadap pembelajaran. 9. Merevisi pembelajaran. 10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Manajemen pembelajaran PJJ. Sebagai suatu sistem, PJJ mempunyai berbagai subsistem yang berkaitan yang terdiri dari peserta didik, proses dan strategi interaksi, penilaian, sertifikasi dan akreditasi, serta lulusan yang kompeten. Fungsi dari setiap subsistem tersebut meliputi bidang peserta didik dan kegiatan pembelajaran, bidang pengembangan bahan pembelajaran, bidang reproduksi bahan pembelajaran, bidang distribusi bahan pembelajaran, bidang media komunikasi, bidang pengujian, bidang logistik, dan bidang jaminan kualitas. Manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap reproduksi, dan tahap distribusi. Kesimpulan, teknologi pendidikan di PJJ berfungsi sebagai alat pemberdaya untuk memperluas akses dan meningkatkan fleksibilitas belajar. Namun,
efektivitasnya akan optimal jika didukung rancangan pedagogis yang baik, kemampuan teknis, dan peran aktif pendidik sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar secara komprehensif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya harap ini dapat membantu bagi saya dan bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.